Bu ya hasilnya. Jadi kalau misalnya Bapak Ibu mengupload semua URL, mau itu video, materi, dan latihan, maka tampilannya akan seperti berikut. Ada video, kemudian ada materi, dan ada latihan ya. Di sini ada latihan. Jadi ketika anak ingin mengerjakan latihan, anak dapat menekan tombol di bawah ini. Klik di sini untuk mengerjakan latihan. Ya, maka akan muncul seperti ini ya. Apabila Bapak Ibu tidak memberikan latihan, maka tampilan tadi tidak akan ada tombol mengerjakan latihannya ya. Kemudian bagaimana cara menambahkan video conference ya. Jadi karena sekarang kita mengajarnya sesuai kelas masing-masing, tentu undangan conference-nya akan menjadi banyak ya, akan menjadi banyak. Apabila kita sering ke dalam grup angkatan, mungkin kemungkinan besar peserta didik pun akan bingung ya, karena banyaknya link yang dikirimkan. Jadi di sini saya sudah membuat menu baru URL Zoom. Jadi Bapak Ibu tinggal menambahkannya ke dalam menu ini. Cara menambahkannya bagaimana? Jadi harapannya sebelum Bapak Ibu memulai kelas, Bapak Ibu sudah melakukan scheduling ya, schedule jadwal conference ya. Bapak Ibu sudah menjadwalkan jadwal conference kelasnya. Cara menjadwalkannya bagaimana? Yang pertama, buka Zoom ya. Boleh mungkin Bapak Ibu menggunakan Google Meet juga boleh, silahkan Bapak Ibu pilih. Ya, kita pilih schedule. Kemudian topik akan saya sesuaikan dengan materi yang saya upload tadi. Pertemuan 1 kenal blogger. Kemudian saya pilih tanggal 2. Kemudian mulai pada jam 2 bolehlah ya. Kemudian time zone ini kita ubah saja menjadi Jakarta sesuai time zone di Indonesia ya. Kemudian ini kita pilih generate automatic ya. Bebas Bapak Ibu mau pilih yang mana. Hanya kalau Bapak Ibu memilih yang personal meeting ID, maka seluruh rapat Bapak Ibu nanti ID-nya semua sama. Jadi kalau orang yang sudah pernah akses mungkin bisa akses lagi. Misal sekarang Bapak Ibu mengajar di kelas 8A, terus selanjutnya 8B. Kemungkinan besar anak bisa masuk lagi dengan ID ini. Ya, jadi gunakan saja yang generate automatic ya. Password ini password untuk masuk ke dalam meeting. Jadi kan ada beberapa anak yang tidak bisa akses Zoom itu melalui klik URL Zoom. Maka anak harus mengisi ID dan password ya. Coba kita ubah menjadi tik 88 ya. Kemudian video kita on kan untuk host ya. Ini video Bapak Ibu perhatikan, video untuk host, video untuk partisipan. Jadi kita on kan kedua-duanya. Jadi harapan kita mereka wajib mengaktifkan kameranya ya. Kemudian kalender ini ada 3 kalender, satu yang dari Microsoft, yang kedua dari Google, yang ketiga other kalender. Kita gunakan saja yang other, tidak repot ya. Kemudian pada advanced option di sini ada tercentang enable waiting room. Gunanya untuk apa? Gunanya enable waiting room ini agar ketika partisipan masuk ke dalam link yang kita berikan, partisipan wajib menunggu dulu sebelum disetujui oleh admin. Disetujui, sudah boleh bergabung dalam conference. Ya, tetapi kalau Bapak Ibu tidak ingin repot, Bapak Ibu silakan lepaskan centangnya. Hanya kelemahannya apa? Kelemahannya apabila
orang dari luar memiliki link Bapak Ibu, maka mereka bisa masuk semudah mungkin ya, tanpa menunggu izin Bapak Ibu. Bapak Ibu berarti tidak bisa memantau ataupun memfilter siapa saja yang masuk ke dalam rapat nantinya. Ya. Kemudian Bapak Ibu perhatikan, di sini saya ada terlewat bagian duration. Duration ini apabila kita menggunakan akun yang free, maka hanya batas waktunya 40 menit. Seperti ini, ya. Maka muncul pesan. Maka kita ubah menjadi 0. Kita tidak ubah apapun di sini. Hanya di bagian menitnya boleh kita ubah menjadi 45 menit. Nah, walaupun di sini hanya diberikan 40 menit, ya. Oke, setelah seperti ini akan saya centang. Setelah seperti ini sudah lengkap, kita tekan schedule. Nah, nanti akan masuk ke dalam daftar schedule kita. Ya, ini adalah undangan video conference kita. Nah, ini yang kita copy, ya. Kemudian kita tambahkan ke dalam menu URL Zoom. Kita pilih jadwal tadi, kita buat untuk kelas berapa, misalnya kelas 9A, mata pelajaran TIK, judul pertemuannya apa. Nah, silakan dipilih langsung. Kemudian ini akan otomatis terisi, ya, otomatis terisi. Kemudian kita tempelkan apa yang kita salin ke dalam kolom undangan seperti ini, ya. Setelah seperti ini, Bapak Ibu lakukan perintah select, ya, blok untuk URL join Zoom meetingnya. Kemudian klik kanan, tekan salin. Tujuannya untuk apa? Untuk kita menambahkan ke dalam tautan. Jadi kalau nggak kita tambahkan ke dalam tautan, nanti anak tidak bisa mengklik URL Zoom kita. Itu dia perbedaannya. Ya, kita blok, kita copy, kita klik tautan, kita tempelkan di kolom URL. Seperti ini, tekan OK. Ya. Oke, kalau sudah berwarna biru, kita tekan daftarkan link. Nah, coba kita cek kembali Bapak Ibu. Jadi URL conference-nya dapat diakses melalui postingan yang kita postingkan sebelumnya di bagian bawah. Oke, coba kita scroll ke bawah Bapak Ibu. Nah, muncul ya Bapak Ibu nih. Jadi Bapak Ibu tidak perlu lagi sharing ke dalam grup angkatan, cukup sharing ke dalam website Bapak Ibu masing-masing ya. Kita coba akses. Nah, nanti seperti biasa kita klik buka Zoom meeting, maka Zoom-nya muncul ya. Ini anak sudah tahu harusnya. Baik. Setelah seperti ini, pasti Bapak Ibu juga memiliki beberapa pertanyaan umum. Salah satunya tentang komentar yang di bawah ini. Komentar ini untuk apa Pak Rudi? Seperti itu ya. Jadi di sini saya sudah buat komentar atau absen ya. Jadi di sini Bapak Ibu bisa memanfaatkannya sebagai ruang absen. Kalau misalnya Bapak Ibu conference, berarti Bapak Ibu absennya melalui Zoom secara langsung. Tetapi bagaimana apabila Bapak Ibu tidak conference? Nah, itu yang akan menjadi pertanyaan. Maka Bapak Ibu tinggal mengirimkan pesan di sini. Langsung Bapak Ibu kasih perintah seperti ini kepada anak-anak. Silakan ketikkan hadir apabila sudah siap mengikuti pembelajaran. Ya, jadi setiap pesan masuk nanti akan muncul notifikasi.
Seperti ini ya. Jadi ketika Bapak Ibu sedang jadwal pelajaran, saya berharap Bapak Ibu tetap standby di dalam tampilan kelas masing-masing ya. Misalnya di kelas 9A, maka Bapak Ibu standby-lah di sana. Kenapa? Karena biasanya anak akan berkomentar dan bertanya melalui kolom komentar ya. Contohkan di sini anak komentar. Nah, jadi ini tampilan anak, contohnya punya Learnify. Ketika anak ingin mengakses sesuai jadwalnya, sesuai harinya, maka akan muncul di daftar kegiatan. Ya, seperti ini. Anak tinggal menekan kode PBM. Oke, anak-anak ke bagian bawah, kemudian akan menjawab. Ya, misalnya, saya hadir Pak. Dan siap mengikuti pembelajaran. Kan seperti itu ya Bapak Ibu. Misalnya ketika anak menambahkan komentar, nanti akan muncul juga di kolom komentar guru seperti ini, dan akan muncul notifikasi. Jadi harapannya, kenapa notifikasi ini dibuat? Agar Bapak Ibu tahu, oh ada anak yang komentar ya. Bapak Ibu boleh komentar di sini, misalnya ada yang ingin ditanyakan, misalnya ya. Bapak Ibu silakan komen di sini ya. Oke, berarti Bapak Ibu sudah bisa menambahkan pertemuan, menghapus pertemuan, menambahkan jadwal conference. Kemudian Bapak Ibu sudah tahu cara melihat kegiatan Bapak Ibu semua. Kemudian di sini ada menu lihat pertemuan ya. Mungkin sudah saya jelasin sebelumnya, tapi ini sudah saya perbaiki. Ketika Bapak Ibu ingin melihat pertemuan, Bapak Ibu klik lihat pertemuan, kemudian pilih judul pertemuannya. Seperti ini. Nanti akan muncul pertemuan 1 mengenal blogger, kelas berapa. Di sini ada kode PBM ya. Apabila Bapak Ibu ingin melihatnya, Bapak Ibu silakan klik kunjungi artikel. Nanti akan diarahkan ke tampilan postingan Bapak Ibu. Ya, seperti ini ya Bapak Ibu ya. Jadi kalau misalnya saya kembali ke menu anak ya Bapak Ibu ya. Misalnya anak tidak mengikuti kegiatan belajar mengajar di tanggal 2 ya. Biasanya ini akan hilang Bapak Ibu kalau di tanggal 3. Gimana cara Bapak Ibu agar anak dapat mengakses postingan Bapak Ibu? Yaitu caranya Bapak Ibu klik di lihat pertemuan, klik di judul pertemuannya, Bapak Ibu